Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Salam olahraga. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pembahasan mengenai analisis. Materi ini memang dipersiapkan untuk para mahasiswa dalam menganalisis suatu bidang keolahragaan, khususnya menggunakan analisis SWOT. Kita akan membahas apa itu analisis SWOT. Memang analisis SWOT ini awalnya lebih pada ke arah bisnis, ya. Ini diinisiasi oleh Albert S. Humphrey pada tahun 1960-an ketika dia menginisiasi suatu proyek penelitian di Stanford Research Institute. Analisis SWOT sendiri adalah suatu singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threat, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Metode yang dipergunakan cukup sederhana dalam analisis SWOT ini adalah faktor internal dan faktor eksternal. Ya, nanti kita akan lihat faktor internal itu biasanya pada dua, yaitu strength dan weakness. Sedangkan opportunity dan threat itu adalah faktor eksternal. Ya, apakah pertanyaan selanjutnya, apakah analisis SWOT ini bisa digunakan di dalam suatu pembinaan olahraga? Pada umumnya, awalnya analisis SWOT itu bisnis, tetapi perkembangan sekarang hampir semua pembinaan, klub, itu sudah mulai mencoba dengan analisis SWOT, analisis yang cukup sederhana. Walaupun kita tahu ada beberapa instrumen untuk mengukur satu analisis dengan CIPP atau lainnya. Tapi dengan analisis SWOT ini kita akan coba melihat bagaimana suatu pembinaan klub atau pembinaan PPLP, PPOP yang ada di Indonesia atau lainnya. Kita tahu posisi suatu klub pengen kita lihat, kita bisa mengetahui dari analisis SWOT, ya. Manfaat analisis SWOT ini bahwa ada 4, yaitu 4 komponen utama yang berfungsi untuk acuan kita, yaitu strength-nya, bahwa kita dengan strength yang bagus, apakah kita bisa menghasilkan keuntungan misalnya. Atau bagaimana strategi mengatasi kelemahan kita kalau kita punya pembinaan yang mempunyai handicap di kelemahan. Ya, atau juga kita ingin melihat bagaimana mengatasi ancaman, ya, dengan kekuatan, bagaimana bisa mengatasi ancaman ini, gitu ya. Atau juga kita bisa mengatasi atau mengendalikan weakness kita, kelemahan kita ini, dan beresiko terhadap ancaman. Jadi sebetulnya cukup manfaat setelah kita melihat kekuatan atau jati diri kita, klub, evaluasi diri kita. Di awal saya sudah menjelaskan bahwa analisis SWOT itu ada 2 faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu ada 2, yaitu kekuatan dan kelemahan. Nah, biasanya sumber informasi itu kita bisa dari sumber daya fisik, fasilitas, gedung misalnya, atau lokasi, atau sumber daya manusianya, atletnya, pelatihnya, karyawannya, penontonnya, gitu, para manajernya dan sebagainya mengelola itu, atau sumber daya keuangannya, pendanaannya, sumber pendapatan misalnya dari APBD atau APBN, atau dia sumber dari swasta, gitu, ya, atau sumber daya alam, ya, seperti merek dagang, paten, atau kondisi di lingkungan itu, gitu ya. Faktor eksternalnya 2 sama, yaitu opportunities dan threat, ancaman, peluang dan ancaman. Di sini kita akan mencari tahu faktor eksternal itu dari angket, ya, dari survei, membuat kuesioner kepada stakeholder yang lainnya, pada konsumen atau kepada para fanatisme dari klub itu misalnya. Sumber-sumber nanti kita akan cari
gitu ya. Kemudian yang kita perlukan bahwa di sini kita mendapatkan informasi sebanyak mungkin, ya. Tetapi pada pembelajaran kali ini kita membuat contoh yang sederhana saja. Ada 3 cara di dalam membuat analisis SWOT. Satu, mengumpulkan pihak yang terlibat. Pertama. Kedua adalah membuat pertanyaan tentang analisis SWOT di dalam analisis SWOT itu. Kemudian setelah dapat membuat pertanyaan, menyebarkan angket, ya, kumpulkan, kemudian dievaluasi. Yang penting bagaimana dievaluasi. Ini yang unsur yang terpenting. Jadi satu, mengumpulkan pihak-pihak terkait, membuat beberapa pertanyaan-pertanyaan, kemudian mengumpulkan jawaban dan evaluasi. Pertama yaitu kita akan bahas langkah pertama, mengumpulkan pihak terkait. Pihak terkait ini tujuannya adalah bahwa analisis SWOT itu kita ambil dari berbagai stakeholder, ya, stakeholder dari klub kita atau pembinaan kita. Baik itu pimpinan, pendiri, karyawan, atau atlet, atau pendukung lainnya. Kalau di situ ada tim measure atau tim recovery gitu ya. Karena bahwa analisis ini tidak akan bisa menghasilkan evaluasi yang efektif jika hanya dilakukan oleh satu orang. Jadi kita perlu dapat informasi lain. Dan kita berpikir bahwa saran atau sudut pandang yang berbeda ini perlu, sehingga keheterogenan dari sumber-sumber yang ingin kita raih itu penting sekali. Kemudian langkah kedua adalah membuat pertanyaan SWOT itu. Misalnya di kekuatan, apa sih keunggulan dari klub saya ini dibandingkan dengan pesaing, ya. Kemudian aset apa yang ada, yang kita miliki, aset terwujudnya apa, kemudian apakah proses strategi bisnisnya, kemudian kelemahannya. Kita buat pertanyaan, apakah ada celah di tim kita ini, atau strategi bisnis apa yang perlu diperbaiki, apakah ada hal yang diperlukan menjadi bisnis supaya lebih kompetitif, ya. Adakah aset fisik yang dibutuhkan, misalnya juga yang peluang, opportunity. Apakah ada bisnis klub lain yang sedang berkembang, ya, biasanya satu klub baru gitu ya. Apakah ada tren yang mendorong konsumen untuk mendukung hasil produk kita gitu ya, yang kita keluarkan, ataukah ada event atau kompetisi yang bisa dimanfaatkan. Dan semuanya pertanyaan kita buat sedemikian rupa gitu ya. Termasuk ancaman, ya. Adakah pesaing yang berpotensi untuk memasuki pasar, ataukah ada pemasok lainnya, atau ada perubahan perilaku konsumen, atau ada aturan baru misalnya yang dianggap cukup menghambat gitu ya. Jadi kita membuat beberapa pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang ketiga, kita ambil data, mengkolek data, kemudian kita evaluasi. Nah, data ini kita analisis. Nah, evaluasi jawaban ini kita coba bikin peringkat, ya. Kita tentukan dan kita atur. Nah, mari kita coba lihat. Nanti kita akan menentukan analisis SWOT itu dengan kuadran, ya. Kuadran itu ada kuadran 1, ya. Ada kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kalau dia berada di kuadran 1, maka kita sudah bisa prediksi strength-nya, dia mempunyai strength yang bagus dan punya opportunity yang bagus, sehingga dia masuk di kuadran 1. Strateginya go ahead, agresif terus, ya, lanjutkan, beli pemain dan sebagainya, karena dianggap mempunyai dia masuk di kuadran 1. Bagaimana kalau dia berada di kuadran kedua? Dia harus punya diferensial, ada perbedaan atau ada kekhususan dengan klub lain, sehingga
klub itu mampu bisa berkembang gitu ya. Bagaimana dia berada di grup 3? Maka dia punya kelemahan dan ancamannya besar. Udah lemah, ancamannya cukup besar. Ya strateginya ya defend, bertahan gitu. Syukur-syukur tidak degradasi gitu ya. Tidak degradasi. Ya. Kemudian kalau dia ancamannya cukup besar, kelemahannya cukup besar, tapi dia punya harapan dicari orang gitu ya. Fanatisme penonton ada, maka dia harus turn around. Jadi dia harus berpikir bagaimana strategi supaya tidak degradasi, tapi dia bisa membuat sesuatu terobosan baru. Ada terobosan baru seperti cari dana, investasi, atau karena dia banyak penontonnya, banyak peminat ya, walaupun dia cukup lemah misalnya. Kita lanjut, ini pembagian kuadran. Ini contoh saja, ini sebagai contoh karena kebetulan saya di Jakarta, bukannya fanatisme dengan Persija, tapi karena ini di Jakarta. Ini contoh, ya contoh. Ketika kita menganalisis sebuah klub pembinaan, ya satu misalnya klub Persija, lokasinya dia di ibu kota di Jakarta. Kemudian pemain bintangnya kita akan mencari ya, pemain bintangnya siapa saja, pelatihnya itu levelnya apa, punya stadion enggak gitu, atau bahkan dukungan dananya gitu ya. Nah ini juga untuk menginventarisasi, misalnya kita membuat satu klub atau klub apa saja lah, atau pembinaan mana saja lah. Kita mengidentifikasi, kemudian kita bagi. Tadi langkah kedua adalah kita membuat pertanyaan-pertanyaan, kemudian satu menentukan faktor dulu. Di sini contohnya ada misalnya strength. Kekuatan misalnya pelatih. Pelatihnya adalah bla 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 gitu ya. Pelatihnya si A, si B gitu ya, untuk analisis di tahun ini. Kemudian tempat berlatihnya, pemain terbaiknya, pemain bintangnya gitu. Dukungan dana, sponsor. Nah, faktor-faktor ini bisa kita tentukan gitu ya. Bisa saja 5, bisa saja lebih dari 5 gitu ya. Nah, setelah kita menentukan ini, jangan lupa kita buat bobotnya. Bobotnya, misalnya pelatih. Nih, pelatih menjadi hal yang penting. Saya kasih 3. Tempat berlatih 2. Pemain terbaiknya, bicara tentang pemain itu 2 gitu ya. Nah, penentuan bobot ini perlu juga menjadi perhatian ya. Kalau nanti faktornya cukup banyak, maka bobotnya tidak seperti ini. Tapi yang terpenting totalnya itu harus genap 10 ya. Atau ada beberapa referensi mengatakan 100 gitu. Tapi ini contohnya adalah 10 saja. Karena nanti 10 ini sebagai konstanta ya. Demikian juga di weakness, di kelemahan ya. Juga nanti total akhirnya 10. Ya, kemudian juga di ini contoh di opportunity-nya juga 10 dan di ancaman juga 10. Nah, mari kita lihat ini contoh saja. Jadi totalnya itu 10. Setelah bobot kita tentukan, kemudian misalnya kelemahannya, misalnya ini contoh saja, kontroversi dalam pertandingan gitu. Atau perilaku pemain, popularitas klub gitu. Ini misalnya kelemahan-kelemahan yang menjadi faktor yang ada. Kemudian faktor peluangnya, misalnya penggemarnya banyak atau penggemarnya tidak hanya di kota Jakarta, bisa di luar Jakarta. Itu merupakan suatu opportunity ya. Iklannya banyak, sponsornya banyak, visibilitas mereknya itu cukup
visible lah untuk dijual gitu ya. Ini opportunity yang yang eksternal. Sedangkan yang ancaman, misalnya kita membuat faktor klub top lainnya yang membeli pemain. Ada klub yang sanggup membeli pemain karena klub baru, investasi dananya banyak. Ada nggak nih? Ini merupakan suatu ancaman. Jangan-jangan ini dibeli gitu ya oleh pemain klub itu gitu ya. Masalah internal antara pemain dengan manajemen ini merupakan suatu ancaman gitu ya. Atau hutang finansial yang timbul karena transfer, beli pemain tapi belum selesai bayarnya, atau masalah keuangan, ini merupakan suatu ancaman. Totalnya tetap 10 ya. Setelah kita menentukan faktor, menentukan bobot, maka langkah berikutnya kita membuat kuesioner. Ini langkah ketiga. Langkah ketiga kita menyebarkan angket kepada peserta. Misalnya di sini ada contohnya 4 saja ya. Si Abdul, Badu, Chandra, Darsono, A, B, C, D. Kita buat pertanyaan kepada mereka. Ini misalnya yang strength-nya ya. Ini Persija ini memiliki pemain yang kompeten. Menurut si A, dia jawabannya, oh ya, 4. Baik, ya betul. Baik sekali. Ini pakai skala Likert 4, 3, 2, 1 ya. Baik sekali, baik, kurang, cukup. Memiliki stadion sendiri, atau si Abdul menjawab 4, si Badu menjawab 3, Chandra menjawab 4, si Darsono menjawab 4. Maka average-nya rata-rata kita katakan 4 gitu ya. Demikian juga pertanyaan berikutnya, memiliki stadion sendiri. Oh iya, betul jawabannya 4 gitu ya. Kemudian memiliki pemain bintang. Oh enggak, menurutnya masih ada pemain top lagi gitu yang harus dia Persija beli. Si A menjawab, ini kan persepsi dari masyarakat ya. 4, ada jawab 3, 2, oh rata-rata jawabannya 2 gitu ya. Kemudian dukungan dananya cukup besar gitu ya. Tapi ini contohnya kecil ya, tapi nggak apa-apa. 3, 2, rata-rata 2 gitu ya. Ingat ini contoh ya. Fanatisme penonton. Oh iya, fanatisme, Jackmania-nya penontonnya cukup fanatis. Ada yang jawab enggak gitu, atau dan sebagainya. Jawabannya rata-rata 3. Nah, setelah kita mengambil angket begitu banyak, kita bisa dengan Google Form atau dengan apa saja gitu ya. Kita sudah menentukan. Jadi faktor sudah dapat, bobot sudah dapat, average rata-rata dari eksternal, dari luar, informasi dari luar kita dapat, maka kita akan menghitung itu semua ya. Kemudian jangan lupa dievaluasi. Nah, misalnya faktor kekuatannya, strength-nya itu kita pertama awal misalnya 4 ya, 4 atau 3, 4 ya. Kemudian rata-ratanya 4, maka totalnya dikalikan 16. Tempat berlatih 2, jawaban dari stakeholder 4, maka rata-rata 2 kali 4, 8, maka dihitung itu semua ya, dukungan dana dan sebagainya, maka totalnya 33. Totalnya. Demikian juga di variabel weakness-nya. Weakness-nya pertanyaan, kita buat pertanyaan, disebar, dapat datanya, dikalikan bobot, dikalikan rata-rata dari angket, yaitu 27 misalnya. Sedangkan yang peluang juga sama dilakukan. Peluang, ancaman, itu rata-rata. Nah, begitu kita sudah dapat skor dari kekuatan, kelemahan, opportunity, dan ancaman, maka kita akan menghitung dia berada di posisi yang mana. Posisinya cukup sederhana, kita ada sumbu X itu adalah sumbu strength, ya, strength dan weakness itu sumbu X. Sumbu Y-nya itu adalah opportunity dan ancaman, ya.
Nah, untuk mencari sumbu X, kita membuat misalnya tadi kita lihat lagi bahwa strength-nya 33, weakness-nya 27, maka sumbu X itu adalah ya strength dikurangi weakness dibagi 2. Oke. Kekuatan dikurangi kelemahan dibagi 2. Demikian juga sumbu Y. Rumusnya adalah peluang dikurangi ancaman dibagi 2. Jadi tadi 33 untuk sumbu X-nya, 33 dikurangi 27. 6 dibagi 2 dapatlah 3. Oke. Kemudian sumbu Y. Sumbu Y-nya. Sumbu Y itu adalah peluang dikurangi ancaman dibagi 2. Ya, 20 dikurangi 24 minus 4. Dibagi 2 jadi minus 2. Nah, akhirnya sumbu X-nya kita dapat yaitu 3, Y-nya minus 2. Minus 2 itu turun ke bawah. Nah, titiknya pertemuannya kita ketemu masih masuk ke dalam kuadran kedua. Bagaimana setelah kita tahu kuadran kedua? Maka kita sudah bisa memprediksi bahwa ini dia punya kekuatan yang luar biasa, tetapi ancamannya cukup besar. Maka timnya bagus, hanya ancamannya tinggi karena masih ada beberapa klub yang punya dana lebih besar dan punya SDM yang bagus gitu ya. Ini dia ancamannya ada ancaman gitu ya, ancaman terhadap klub. Jadi tidak nyaman. Karena berada di kuadran kedua, maka strateginya harus berbeda. Berbedanya apa? Dia harus promosikan lagi. Pada saat membeli pemain bintang dia harus promosi gitu ya dan sebagainya. Kemudian atau dia punya sesuatu yang berbeda. Itu strateginya. Harus berbedanya apa? Nah, nanti tim manajerial dari klub itu atau pembinaan itu bisa melihat. Itu sederhana sekali untuk perkuliahan kali ini ketika kita membahas tentang analisis menggunakan analisis SWOT. Ingat, analisis SWOT itu juga bisa digunakan pada bidang-bidang lain, tidak hanya di bidang bisnis saja. Saya rasa demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat pelajaran kali ini. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.